Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali kita kirim foto atau nonton video, itu sebenarnya kita lagi memulai sebuah perjalanan rahasia yang luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua misteri itu. Gimana caranya data kita bisa keliling dunia cuma dalam sekejap mata? Kita kan sering banget ya dengar istilah cloud, seolah-olah semua data kita tuh ngambang aja gitu di angkasa. Tapi apa benar sesimpel itu? Coba kita lihat deh kenyataannya. Lupain deh konsep awan yang rapi dan mulus itu. Kenyataannya, internet itu jauh lebih mirip kayak sistem pos global yang super sibuk. Bayangin aja, setiap data yang kita kirim itu dipecah jadi jutaan surat digital kecil dan semuanya terbang melintasi dunia barengan setiap milidetik. Nah, proses canggih ini punya nama teknis packet switching. Biar gampang ngertinya, coba kita bayangin kita mau ngirim satu set rumah Lego yang udah jadi lewat pos. Gimana caranya? Jadi gini cara kerjanya. Pertama, file lengkap kita, si rumah Lego itu, dibongkar dulu jadi ribuan kepingan kecil-kecil. Ini namanya fragmentasi. Terus, setiap kepingan dimasukin ke amplop digitalnya sendiri-sendiri dan dikasih nomor urut. Ini namanya enkapsulasi. Nah, amplop-amplop ini kemudian dikirim secara terpisah, masing-masing cari rute sendiri yang paling cepat. Begitu sampai di tujuan, semua amplop diurutin lagi sesuai nomornya buat ngerakit ulang rumah Lego kita sampai sempurna. Inilah yang bikin internet itu efisien banget. Oke, sekarang kita udah tahu kalau data itu dikirim dalam amplop-amplop kecil atau yang kita sebut paket. Tapi isinya apa aja sih di setiap amplop itu? Yuk kita bedah anatominya. Bagian pertama dan yang paling penting itu namanya header. Anggap aja ini tuh alamat lengkap yang kita tulis di depan amplop. Tanpa ini ya udah paket datanya bakal nyasar entah kemana. Di dalam header ini ada 4 info kunci. Ada source dan destination IP, gampangnya alamat pengirim dan penerima. Terus ada sequence number, biar semua potongan legonya bisa disusun lagi dengan benar. Dan yang paling pinter, ada yang namanya time to live atau TTL. Ini tuh semacam timer penghancur diri. Jadi, setiap kali paketnya lewat satu router, angkanya berkurang 1. Kalau sampai 0, paketnya bakal musnah. Ini buat mencegah paket zombie yang gentayangan bikin macet internet. Keren kan? Setelah header, baru deh ada payload. Inilah isi suratnya, potongan data kita. Dan di paling belakang, ada yang namanya trailer. Ini tuh kayak segel keamanan buat mastiin amplopnya nggak rusak atau diutak-atik di jalan. Kalau segelnya rusak, penerima bakal otomatis minta amplop itu dikirim ulang. Oke, anatominya udah kebayang ya. Sekarang kita bakal ikutin perjalanan fisik yang super keren dari satu paket data. Dari pas kita tekan tombol kirim, sampai paket itu nyampe ke tujuannya di belahan dunia lain. Perjalanannya itu gila, cepat banget. Dari ponsel kita, data diubah jadi gelombang radio, terus melesat ke menara BTS terdekat. Di sana, sinyalnya diubah jadi cahaya dan masuk ke jaringan fiber optik punya ISP kita. Nah, disinilah kuota kita kepotong. Dari situ, paket data kita nyelam ke kabel bawah laut, nyeberangin samudra dengan kecepatan cahaya, sampai akhirnya mendarat di server tujuan di negara lain buat dirakit lagi. Semua ini terjadi dalam kedipan mata. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau data itu cuma sinyal, kenapa kita harus bayar? Dan kenapa ada kuota segala? Jawabannya ada di infrastruktur fisik yang barusan kita bahas. Poin utamanya tuh simple sebetulnya. Provider telekomunikasi itu harus bayar triliunan rupiah ke pemerintah cuma buat nyewa frekuensi radio. Mereka itu pada dasarnya lagi nyewa jalan tol di udara. Nah, biaya sewa jalan tol itulah yang salah satunya kita bayar sebagai pelanggan. Terus gimana sama kuota? Coba bayangin deh, bandwidth itu lebar pipa air di rumah kita. Makin lebar, makin kencang airnya ngalir. Nah, kalau kuota itu jumlah total air yang boleh kita pakai dalam sebulan. Kuota itu sebenarnya cara provider buat ngatur lalu lintas, biar jalan tol internet nggak macet total kalau semua orang tiba-tiba download file gede barengan. Oke, perjalanan data ini emang cepat dan efisien, tapi bukan berarti tanpa risiko loh. Di setiap pemberhentian, di setiap persimpangan, ada aja potensi bahaya yang ngintai surat-surat digital kita. Ini pertanyaan yang mungkin bikin sedikit was-was, tapi penting banget buat ditanyain. Emangnya ada gitu yang bisa ngintip isi paket data kita pas lagi di jalan? Jawabannya, bisa jadi. Salah satu metodenya itu namanya Deep Packet Inspection atau DPI. Secara teknis, ini ngebolehin provider internet buat ngintip isi atau payload data kita. Tapi tenang, untungnya ada enkripsi modern, jadi isi chat atau email kita biasanya aman. Yang nggak aman itu headernya.
Provider kita tetap bisa lihat alamat tujuan setiap paket. Artinya, mereka tahu persis kita buka situs apa aja, kapan, dan berapa lama. Ancaman lain namanya paket sniffing. Ini bahaya banget, apalagi kalau kita lagi pakai jaringan yang nggak aman, kayak wifi gratisan di kafe. Orang iseng yang punya softwarenya bisa aja nangkep semua paket data yang terbang di udara sebelum nyampe ke router. Dan ini langsung nyambung ke nasihat keamanan yang paling penting. Jangan pernah, sekali-kali, login M-Banking atau aplikasi penting lainnya di wifi publik gratisan tanpa pakai VPN. Kenapa? Soalnya kalau data kita nggak dienkripsi, seorang sniffer bisa dengan gampang nyolong password kita. Nah, VPN itu gunanya kayak bikin terowongan pribadi yang dienkripsi, jadi semua surat digital kita dibungkus rapat biar nggak ada yang bisa ngintip isinya. Selain soal keamanan, ada juga masalah integritas data. Kalian pernah kan main game online, terus tiba-tiba karakter kalian macet atau gerakannya patah-patah? Nah, itu namanya paket loss. Beberapa amplop digital kalian ada yang hilang di tengah jalan. Bisa karena sinyal jelek atau routernya sibuk. Dan game kita jadi nungguin paket itu dikirim ulang. Jadilah nge-lag. Jadi, gitu deh. Setiap klik yang kita lakukan, itu ternyata memulai sebuah perjalanan keliling dunia yang rumit banget. Data kita itu kayak seorang penjelajah. Dia melintasi menara, lautan, dan pusat data di mana-mana. Pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng. Setelah tahu semua perjalanannya ini, apa kita benar-benar tahu siapa aja yang ngawasin data kita di sepanjang rutenya?